Ini saya hanya mengambil diferensiasi produk sesuai dengan gaya belajar anak. Terus Pak Edi? Kemudian nanti saya juga akan melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, saya juga akan mengembangkan 5 kompetensi sosial emosional yang akan saya integrasikan dalam pembelajaran IPA di kelas yang memiliki gaya belajar yang beragam berdasarkan penelitian dari PK itu. Di antaranya ada, kemudian yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan diharapkan siswa itu, misalkan dalam suatu kelompok ada suatu pertanyaan yang semua harus berpikir, maka siswa yang sudah mempunyai pendapat dan dia itu yakin, maka dia harus berani untuk mengemukakan. Entah salah atau betul, yang penting dia berani mengemukakan. Seperti itu. Ya, jadi saya ulang kembali ya Pak Edi ya. Ya. Untuk area pengembangan diri yang sudah dicapai Pak Edi dalam pembelajaran nanti yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran secara diferensiasi. Nah, ini seperti kita ketahui bersama ya, di SMP kita sudah dilaksanakan pengisian kuesioner ya dalam gaya belajar. Ini Pak Edi ini melaksanakan pembelajaran yaitu terkait dengan diferensiasi produk. Nah, nanti kira-kira dapat dijelaskan seperti apa untuk kriteria diferensiasi produk hasilnya itu seperti apa? Oke. Diferensiasi produk yang dihasilkan karena di dalam gaya belajar di kelas yang nanti akan kita teliti, di situ ada 3 gaya belajar anak, yaitu ada gaya belajar visual itu ada 50%, kemudian auditori itu ada 43,3%, dan kinestetik ada 6,7%. Dan di sini nanti tentunya hasil dari apa yang akan saya sampaikan, terutama berkaitan dengan LKPD yang nanti akan saya berikan kepada anak, diharapkan nanti tetap akan ada perbedaan Pak Aris dari perbedaan gaya belajar anak ini akan menghasilkan produk yang berbeda. Itu yang akan ya gitu. Nanti tergantung anak itu dari KPD itu mau dibuat seperti apa, presentasi atau dibuat poster gitu ya Pak ya. Dan tentunya juga pembelajarannya kita berikan kebebasan Pak Aris. Jadi mungkin bisa melihat konten video, mungkin anak bisa membaca literasi, mungkin ada yang mendengarkan seperti itu Pak. Mengadopsi untuk diferensiasi Iya, Pak Edi. Kemudian yang kedua tadi Pak Edi ini melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, dan yang ketiga Pak Edi juga akan melaksanakan pengembangan 5 kompetensi sosial emosional bagi anak-anak yang nanti diharapkan karakter 5 kompetensinya akan dimiliki oleh siswa. Oke, lalu yang ketiga Pak Edi, untuk strategi yang Pak Edi akan siapkan dalam pembelajaran nanti itu seperti apa Pak? Ya, saya akan menyusun pembelajaran secara lengkap, tentunya berdasarkan tes diagnostik tentang gaya belajar siswa dan profil siswa. Kemudian saya juga akan menyiapkan PPT, kemudian video pembelajaran untuk memfasilitasi kebutuhan gaya belajar siswa. Kemudian yang terakhir tentunya karena berkaitan dengan produk, saya akan menyusun LKPD sesuai dengan yang dibutuhkan siswa. Jadi saya ulang ya Pak Edi, untuk strategi yang akan Pak Edi siapkan nanti adalah
Pak Edi akan menyusun modul belajar atau RDP berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, Pak Edi juga akan menyiapkan media pembelajaran, bisa berupa poster, video, dan juga mungkin apa Pak? Buku-buku ya, buku-buku yang bisa literasi ya untuk dibaca. Dan juga Pak Edi akan menyiapkan LKPD yang akan digunakan bagi anak untuk melajari materi yang berkaitan dengan untuk menghasilkan konten produk nantinya LKPD. Oke Pak Edi, itu yang dapat saya konfirmasi dulu untuk kegiatan observasi ini Pak Edi. Semoga nanti pembelajaran yang akan disampaikan oleh Pak Edi nanti dapat berjalan dengan lancar. Itu Pak Edi ya. Pak Aris, terima kasih sama-sama. Semoga nanti menuju kebaikan untuk murid, keberpihakan pada murid. Terima kasih Pak Edi. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kemudian teman-teman, kami tidak berdoa saya mendengarkan masing-masing doa mulai. Doa saya. Adalah tulis salam. Selamat pagi. Jaya. Nasionalisme. Ya. Kita. Siap. Salam Abida. Abida, merah putih, ya. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, saya ingin mempresensi. Yang ada yang tidak masuk hari ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 2 ya? Yang tidak masuk? 3. Ketika Tiga. jelas. Oh iya. Dan 3. Nah, pada pertemuan kali ini, kemarin kita sudah belajar tentang sistem peredaran darah, khususnya dengan organ-organ yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Ada apa saja? Jantung, paru-paru, pembuluh darah. Pembuluh darah ada berapa? 2. Pembuluh vena dan arteri. Kalau belakangnya jantung itu kiri kanan loh, kiri nggak kiri kalau isi kan itu bukan sebenarnya dari kanan kiri, bukan kiri kanan apa terus kalau dari itu berarti dari kanan terus nyelesaikan bersih dari kotor terus dari ke kiri gitu ya. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, di sini ada sistem peredaran darah. Yang coklat ini namanya paru-paru, yang biru ini darah yang banyak mengandung CO2, yang merah mengandung banyak oksigen. Nah, kalau peredaran darah kecil itu dari jantung ke paru-paru kembali ke jantung lagi. Pada saat darah berada di paru-paru terjadi
pertukaran gas oksigen O2 dan karbon dioksida setara difusi. Oksigen dari udara berdifusi ke darah, sedangkan karbon dioksida dari darah berdifusi ke udara. Sedangkan sistem peredaran darah besar dari bilik kiri, jantung, seluruh tubuh, serambi kanan kembali ke jantung. Pada saat darah berada di kapiler, terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Oksigen dari darah berdifusi ke sel-sel tubuh, sedangkan karbon dioksida dari sel-sel tubuh berdifusi ke dalam darah. Kemudian darah yang miskin oksigen dan kaya karbon dioksida menuju vena. Darah dari tubuh bagian atas menuju atrium kanan melalui pembuluh balik besar atas vena cava superior, sedangkan darah dari tubuh bagian bawah masuk ke atrium kanan melalui pembuluh balik besar bawah vena cava inferior. Terima kasih. Ada yang bertanya? Apa fungsi dari bilik kiri jantung? Ya, ada pertanyaan yang bagus. Apa fungsi dari bilik kiri jantung? Sebenarnya tadi sudah disebutkan di awal. Nah, mungkin kelompok Agripina agak lupa. Mungkin kelompok yang lain ada yang tahu fungsi bilik kiri jantung? Kita lihat dari sistem peredaran darah besar. Apa? Tadi fungsi dari bilik kiri jantung. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang terakhir, ada yang masih ingat fungsi dari bilik kiri jantung? Memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Iya, 100. Jadi, apa? Ulangi lagi. Pak Naura? Memompa apa? Ya, memompa darah bersih itu artinya memompa darah yang banyak mengandung oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Ya, tuh. Sudah terjawab ya, Mas Kwananta? Ada lagi yang bertanya? Ada? Ya, masih ada? Oh ya, Kak Naura. Siapa? Oh iya. Yes. Apa? Jelaskan proses sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil. Ya, mungkin tadi agak tidak mendengarkan ya di awal-awal. Mungkin ada yang menjawab selain Pak Agripina? Ada yang bertanya sistem peredaran darah kecil? Ya, ada? Ya, mungkin Pak Agripina bisa menjelaskan lagi. Dari jantung, yaitu di bilik kanan menuju paru-paru, ke jantung lagi, ke bilik kiri. Ya. Jadi darah dari jantung bilik kanan dipompa ke paru-paru untuk apa tadi? Melepas CO2 dan mengikat O2. Setelah mengikat O2 kembali ke jantung, ke mana? Bilik kiri. Dipompa lagi ke seluruh tubuh. Begitu seterusnya. Jelas? Jelas. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok. Kembali ke presentasi. Di sini siapa yang saya akan memberikan pertanyaan, umpan balik kepada kalian sambil mengingat-ingat apa yang sudah kita presentasikan. Intinya sistem peredaran darah itu apa? Siapa yang tahu? Intinya sistem peredaran darah itu apa? Mas Darnito? Intinya apa? Intinya untuk bernapas. Untuk bernapas.
Peredaran darah berfungsi, darah kita mengalir di seluruh tubuh itu selain mengangkut apa tadi? CO2 dan O2 juga mengangkut sari-sari makanan yang diperlukan oleh tubuh, ya, diperlukan oleh tubuh. Jadi tadi sistem peredaran darah ada berapa? Ada 2, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil, darah dari bilik kiri jantung ke paru-paru, kembali ke jantung ke bilik tadi bilik kanan ya, bilik kanan ke paru-paru ke bilik kiri, dari bilik kiri ke seluruh tubuh untuk melepas CO2 ya, O2 dan sari-sari makanan. Setelah itu mengikat CO2 kembali ke serambi kiri, dan dari ini dapat kita simpulkan seperti itu tadi yang sudah saya jelaskan. Ulangan ya, kalian persiapkan untuk pertemuan yang akan datang. Kita akhiri, selamat siang, sampai ketemu di hari berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Haris. Selamat siang Pak Edi. Pak. Gimana? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat menjalani segala rangkaian program guru penggerak, Pak ya. Ya. Apalagi ini di akhir-akhir sudah menjelang akhir nih, semangatnya harus bertambah. Hilangnya sudah kelihatan. Ya, baik. Ini nanti selama 70 menit Pak Haris kami beri waktu untuk melakukan supervisi akademik berprinsip pada pendekatan coaching gitu ya. Dari hasil kemarin pra-ngajar, kemudian saat observasi mengajar. Nah itu tentu ada hal-hal yang akan dikonfirmasi atau nanti dikembangkan seperti apa. Nanti Pak Haris akan melakukan supervisi akademik tersebut. Kami beri waktu seluas-luasnya, kami serahkan kepada Pak Haris itu, dengan nanti saya sebagai PP hanya akan melakukan observasi terhadap proses yang Pak Haris lakukan. Terima kasih, begitu saja pengantar dari saya. Selanjutnya monggo saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Pak Edi. Selamat siang Pak Haris, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah Pak Edi. Terima kasih Pak Edi, di tengah kesibukan Pak Edi masih meluangkan waktunya dengan saya berbincang terkait dengan kegiatan seperti akademik yang kemarin dilakukan ya Pak Edi ya. Dari seperti kemarin, mungkin apakah ada yang ingin Pak Edi sampaikan kepada saya Pak? Iya Pak Haris, sebenarnya ada beberapa permasalahan yang saya hadapi dalam kegiatan mengajar pada saat supervisi Pak Haris. Ada permasalahan ya Pak ya? Iya, ada beberapa permasalahan. Di antaranya kita kemarin waktunya, ya, ada waktu yang tersita untuk persiapan. Ya. Jadi kadang meleset dari apa yang akan saya bagikan pada saat mengajar kepada murid. Jadi untuk estimasi waktu dan pembagian waktunya itu kurang maksimal gitu Pak Edi. Oke Pak Edi, jadi kita berbincang-bincang di sini, kira-kira nanti goalnya atau tujuan apa yang ingin disampaikan atau diperoleh Pak Edi dari perbincangan ini Pak Edi? Ya, saya mengharapkan dari supervisi yang Pak Haris lakukan terhadap saya
nanti akan ada masukan-masukan Pak Arif. Tentu saja saya mengharapkan masukannya karena ini termasuk model pembelajaran baru Pak Arif. Iya. Tentu di sana sini masih banyak kekurangan dan saya sendiri secara pribadi butuh masukan-masukan itu. Iya. Pak Edi, dari pembelajaran yang kemarin saya dilakukan, ini bolehkah saya memberikan sedikit refleksi terkait dengan apa yang sudah Pak Edi kemarin lakukan? Sangat boleh. Jadi begini Pak Edi ya, dalam saya melakukan observasi itu kemarin itu bukan untuk menilai atau mengevaluasi dari kegiatan Pak Edi, tapi hanya sekedar untuk membantu pengembangan dari Pak Edi gitu ya. Jadi apa yang saya sampaikan Pak Edi tadi betul semuanya apa yang saya amati di lapangan kemarin, bahwa Pak Edi sebenarnya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi produk. Bagaimana kita tahu kan diferensiasi ada 3 ya Pak ya. Diferensiasi konten, proses, dan produk. Ini Pak Edi yang mengambil salah satu yaitu produk, karena memang tidak semuanya bisa dilakukan atau mungkin kita memilih yang sesuai dengan itu ya Pak ya. Ini sudah Pak Edi dilakukan berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh BPK ya, belajar. Misalnya Pak Edi tadi auditori, visual, dan kinestetik. Nah, kemudian untuk implementasi integrasi KSE dalam pembelajaran ini Pak Edi juga sudah nampak. Misalnya ketika masuk kelas ini Pak Edi sudah menyampaikan salam, kemudian menanyakan kabar peserta didik, mengecek kehadiran siswa. Ini saya pikir adalah kompetensi manajemen diri dari anak-anak. Ketika diberikan selamat pagi, anak-anak menjawab salam itu. Bagi mereka membuat emosi, juga menyanyikan Indonesia Raya. Ini merupakan kesadaran diri sebagai warga negara Indonesia. Itu juga saya menyanyikan Indonesia Raya dengan sikap sempurna dan suara yang lantang. Itu merupakan suatu kesadaran diri. Kemudian Pak Edi juga membagikan LKPD untuk dikerjakan anak-anak. Kemudian anak-anak bekerja dalam satu kelompok kecil, artinya keterampilan berrelasi di antara mereka juga sudah terpupuk di situ. Dan juga ketika ada teman yang maju ke depan untuk melakukan presentasi, mereka menghargai teman mereka, artinya keterampilan sosial mereka juga sudah muncul. Dan siapa yang mau maju terlebih dahulu, mereka juga sudah berani membuat keputusan untuk mengambil tindakan tersebut. Itu Pak Edi ya. Itu kesimpulan yang saya dapatkan ketika saya masuk kelas Pak Edi. Pak Edi melakukan pembelajaran ini sudah sesuai dengan apa yang ingin Pak Edi harapkan ketika kita melaksanakan pra-observasi. Jadi itu sudah masuk semua begitu Pak Edi. Kira-kira yang dilakukan Pak Edi kemarin itu, kalau menurut Pak Edi itu apakah sudah sesuai dengan harapan Pak Edi? Ya, kalau sesuai dengan harapan sesuai seperti yang saya katakan tadi Pak Haris, tapi masih ada beberapa kekurangan ya, di antaranya itu tadi Pak Haris, untuk mengembangkan pendapat masih ada anak yang malu. Kemudian untuk menyelesaikan LKPD itu ada beberapa yang antusias untuk membuat, tapi ada yang cuma melihat. Ya, mungkin yang anak-anak seperti inilah yang perlu kita gali lagi Pak. Kita motivasi untuk mereka bisa bekerja sama. Jadi itu yang perlu ditingkatkan itu Pak. Iya. Keaktifan anak ketika berdiskusi, baik itu diskusi di kelompok kecil maupun di kelas, itu mungkin yang perlu ditingkatkan ya Pak Edi. Ya. Nah, lalu menurut Pak Edi ini peran anak-anak ketika berdiskusi secara maksimal itu seperti apa Pak Edi? Ya, peran anak-anak
untuk berdiskusi secara maksimal, ya paling tidak di antara anggota kelompok itu mau mengungkapkan pendapat ya yang berkaitan dengan tugas di LKPD. Jadi Selama ini ketika pembelajaran baik yang ketika yang melakukan observasi ataupun sebelumnya ini belum begitu muncul gitu Pak. iya, karena klasikal mungkin hanya satu arah, yang ngomong hanya itu Iya. saja Pak Aris. Mungkin yang mampu, yang bisa tunjuk jari. Nah, kadang Harus dibaca. Iya. Wah, sebenarnya saya itu mampu, tapi mesti kalah disik dan lain sebagainya. Nah, mungkin Bapak Ibu guru kan terkadang ya sering hanya yang pas ditunjuk, yang tunjuk jari itu yang disuruh terus menerus. Nah, kira-kira nih Pak Edi, yang menyebabkan anak-anak kurang aktif dalam kegiatan diskusi, Nah, itu apa ya Pak Edi? kurang aktif dalam kegiatan diskusi itu ada beberapa faktor Pak Aris. Ya, Salah satunya mungkin anak tersebut memang tidak tahu materi. ya, belum siap gitu Ya, belum siap. Ya. Yang kedua itu ada di kelompok itu yang memang memonopoli Pak Aris. Ada yang memonopoli. Jadi dia merasa lebih pintar ya. Nah, dia ngerocos terus aja gitu. Nah, itu adalah faktor-faktor yang ada. Tapi seharusnya jika ada yang tahu Pak Aris, kita bisa menerapkan dengan pembelajaran tutor sebaya. Jadinya tetap memberikan contoh, memberikan penjelasan mungkin kepada teman, tidak memonopoli, tapi kita belajar bersama untuk semua kelompok itu tahu. Dari keaktifan anak-anak dalam berdiskusi ini Pak Edi, kira-kira kalau misalnya kita buat rentang 1 sampai dengan 10, itu anak-anak itu sekarang berada di rentang nilai keberapa itu Pak Edi? Kalau yang kemarin Pak Aris supervisi itu kira-kira di ya 60 sampai 70%. Kalau rentang 0 sampai 10 ya 6 sampai 7 gitu Pak. Namanya itu dari Iya. jam setengah itu tadi ya. Iya. Iya. Nah, kira-kira Pak Edi pengen meningkatkan nggak itu biar anak-anak itu aktif itu Pak? Oh ya, pengen sekali Pak Aris. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi Pak Edi tadi meningkatkan keaktifan anak-anak dari diskusi yang di angka 6 itu nanti kira-kira Jadi 9 lah, 9 Pak Aris. 10 wah itu berat Pak Aris. 10 ya? sangat sempurna ya. Nanti paling tidak di 9 atau mendekati 9 itu sudah bagus. sudah bagus. Sudah sangat bagus itu Pak Edi ya. Nah, baik, angka 9 Pak Edi. Oke, itu bagus Pak ya. Kira-kira untuk mencapai angka 9, diskusi anak-anak itu aktif dari angka 6 sampai angka 9, itu yang akan Pak Edi lakukan itu kira-kira apa Pak Edi? Saya akan mencoba dengan nanti supaya gaya belajar anak. Sebelumnya mungkin saya akan memberikan motivasi trik untuk cara mengemukakan pendapat Pak Aris. Jadi mungkin nanti kita bekali anak untuk tidak takut salah Pak Aris. Iya. Ya, tidak takut salah untuk mengemukakan pendapat, dan masing-masing anak itu nanti juga harus menghargai pendapat orang lain, lebih menghargai pendapat orang lain. Kalau ada terjadi perbedaan pendapat, mungkin nanti bisa dirembuk bersama Pak Aris. Atau kalau memang tidak tahu bisa bertanya kepada bapak atau ibu guru. Jadi paling tidak nanti anak merasa kayak Pak Aris bosok ini bombong ya, iya bombong ya. Nanti tidak malu untuk mengemukakan pendapatnya Pak. Mungkin ada teknik-teknik lain Pak untuk meningkatkan semangat anak-anak dalam berdiskusi Pak. Itu tadi kan anak dibombong gitu ya. Ya. Berarti anak-anak nanti punya manajemen diri yang kuat, emosi yang kuat untuk
Emosi itu kan ada yang dua Pak ya, ada yang emosi positif, ada yang emosi Iya. negatif. Tentunya itu kan adalah emosi positifnya, berani menyampaikan pendapat. Iya. Jadi kembali ke KSE lagi ya Pak ya. Iya. Ini Pak Edi nanti tetap akan menerapkan pembelajaran KSE ini Pak ya. Dalam Iya, tetap Pak Aris, ini harus ini Pak Nah. Aris. Ini juga termasuk pondasi untuk Fondasi menuju yang lebih baik. sebagai fondasi karakter Iya. yang digunakan sebagai wujud dari pembelajaran Iya. profil pelajar. Pancasila. Kira-kira Pak Edi nanti Pak Edi akan melibatkan siapa saja dalam kegiatan pengembangan Pak Edi? Pengembangan nanti tentu saja teman sejawat Pak Aris. Teman sejawat kita ambil beberapa teman yang mungkin sudah berpengalaman Pak Aris, ya, sudah berpengalaman di bidangnya. Kemudian untuk ibu kepala sekolah mungkin kita juga perlu libatkan untuk memotivasi, tidak harus secara klasikal di kelas, tapi mungkin di upacara seperti itu Pak Elis. Ya, di upacara, kemudian untuk klasikal yang kelas kecil mungkin kita bisa minta tolong guru bimbingan konseling Pak Elis juga, ya, juga MGMP lokal tentunya Pak Elis. Kita ya Pak. Iya. Kita ya Pak. Iya. Lalu kira-kira nanti keberhasilannya, ya, angka keberhasilan anak untuk aktif dalam berdiskusi itu nanti kira-kira kriterianya seperti apa Pak? Kriteria keberhasilan anak berdiskusi yaitu satu, di dalam kelompok itu anak mau mengungkapkan pendapat. Dua, menghargai pendapat orang lain, ya, dengan tidak memotong pembicaraan ataupun ngomong sendiri pada saat berdiskusi. Kemudian dia juga mampu berelasi Pak Ari, ya, untuk menanyakan atau memberikan bantuan jawaban kepada temannya. Mungkin temannya kurang dalam menanggapi suatu pertanyaan, ya, mereka juga mampu untuk mengungkapkan, untuk menambahkan jawaban yang tentunya menuju ke kebenaran dari pertanyaan yang ditanyakan. Kemudian yang terakhir Pak Aris yaitu mampu menyelesaikan tugas, yaitu LKPD-nya. Baik Pak Edi, kira-kira Pak Edi akan melaksanakan pembelajaran SE untuk meningkatkan anak-anak dalam berdiskusi itu mulai kapan Pak Edi? Karena ini sudah terakhir, sudah SAS Pak Aris, ya berarti nanti kita akan mulai di start awal tahun ajaran baru Pak Aris. Nah, dari perbincangan yang sudah kita lakukan tadi Pak Edi, mungkin Pak Edi bisa menyimpulkan kira-kira apa yang akan pengembangan selanjutnya akan disampaikan Pak Edi dalam melakukan pembelajaran pada murid Pak Edi. Ya, terkait dengan KSE yang 5 tadi Pak Aris, yaitu untuk kesadaran diri, kemudian diri, kemudian ada kesadaran sosial, ada keterampilan berelasi, keterampilan berkolaborasi, ya, Putusan. ya, pengambilan keputusan itu termasuk salah satu contoh. Di situ kita akan mencoba meningkatkan semaksimal mungkin. Jadi potensi anak di situ kita angkat setinggi-tingginya Pak Aris, sehingga nanti juga akan menunjukkan itu visi misi dari SMP 2 menjadi insan yang prima berkarakter. Sebenarnya tercakup di situ semua. Terkait dengan pembelajaran kreasi, KSE dan
Yang satu tadi dari permasalahan Pak Edi tadi kurang aktifnya anak dalam berdiskusi. Nah, ini kesimpulannya bagaimana Pak? Nah, Menambahkannya. kurang aktifnya anak berarti nanti kita harus paling tidak Pak Aris, sebenarnya walaupun kita guru, kita bisa bertugas sebagai guru BK juga Pak Aris. Jadi mungkin kita panggil, kita berbicara 4 mata Pak Aris, mungkin yang mempunyai kesulitan-kesulitan ataupun ada masalah, mungkin pada saat pelajaran kita Pak ini anak ini diam seperti apa, mungkin bisa kita ajak ngomong yang enak. Iya. Restitusi Pak. Iya, segitiga restitusi. Iya, gitu. Kita bisa masalahnya apa. Jadi kita tahu, oh kalau ini berarti kita nanti pakai solusi. Dan jika pendapatnya tadi dengan apa Pak Edi? Ice breaking dan test stop Iya. dan selalu menghentikan KST tadi. Iya. Terima kasih Pak Edi. Dari percakapan ini Pak Edi tentunya sudah menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahan Pak Edi tadi, dari siswa yang beraktif menjadi aktif. Ya, terima kasih Pak Edi. Sama-sama Pak siang. Aris. Selamat siang. Mantap dulu.